Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana hidup kita tidak pernah sedetik pun lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menebalkan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada beliau, dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, maka insyaallah kita akan dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tahapan kehidupan yang harus kita jalani sebagai manusia adalah tahapan kehidupan ketika kita berada di dunia. Sebelumnya kita berada di alam rahim, sebelumnya kita berada di alam ruh, dan saat ini kita berada di alam dunia. Setelah kita di alam dunia, tahap berikutnya nanti kita akan masuk di alam kubur dan lain sebagainya. Tahapan di dunia ini adalah tahapan yang sangat penting, karena tahapan kita di dunia ini sangat menentukan nasib kita pada kehidupan yang selanjutnya. Ketika kita menjalani kehidupan ini, Rasulullah SAW banyak sekali berpesan, berwasiat kepada kita sebagai umatnya agar kita benar-benar berhati-hati, agar kita benar-benar memaksimalkan kesempatan kita berada di dunia ini untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita di akhirat nanti. Dan Rasul pun berpesan kepada kita agar kita jangan pernah lalai dengan dunia, agar kita selalu ingat bahwa tujuan akhir kita selalu adalah akhirat. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala hinahu fi qalbihi wa atadhu dunya hiya rahimatun." Kata Rasul, "Man kanatid dunya," barang siapa kanatid dunya, yang menjadikan dunia hammahu sebagai tujuannya, sebagai cita-citanya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa ja'ala faqrahu, dan Allah akan menjadikan kefakiran untuk dirinya, baina 'ainaihi, kefakiran itu benar-benar nyata di depannya, walam ya'ti minad dunya, dan tidaklah dia akan mendapatkan dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat niyatahu sebagai niatnya, sebagai tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah pun akan mengumpulkan urusan-urusannya yang tercerai-berai. Wa ja'ala hinahu fi qalbihi, dan Allah akan memberikan rasa cukup, memberikan kekayaan fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa atadhu dunya, dan dunia akan mendatanginya, wahya rahimatun, dan dunia akan mendatanginya sebagai sesuatu yang hina. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rasul mengajarkan kepada kita agar kita menjadikan dunia dan akhirat tidak keliru, dalam posisi, dalam keadaan yang tidak keliru. Jadikanlah dunia ini
sekedar sebagai alat saja untuk meraih akhirat. Kita tidak boleh menjadikan dunia ini menjadi satu-satunya tujuan. Sebagai contoh, ketika kita bekerja misalkan, atau ketika kita belajar, tidak boleh kita menjadikan tujuan kita dengan bekerja adalah hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan uang tersebut kemudian kita bisa bersenang-senang dalam hidup ini dengan sepuas-puasnya. Tidak boleh demikian. Begitupun juga ketika kita sedang belajar, tidak boleh kita meniati belajar kita hanya untuk dunia. Misalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki kemampuan, memiliki skill yang istimewa, memiliki titel yang tinggi, sehingga dengan begitu kita bisa bekerja dan mendapatkan gaji yang sangat besar. Tidak boleh kalau kita memiliki tujuan hanya seperti itu. Karena bila kita demikian, justru Allah akan mencerai-beraikan urusan kita. Allah akan mencerai-beraikan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan selain itu, kita pun hanya akan mendapatkan dunia sebatas apa yang Allah takdirkan untuk kita. Barang siapa yang mencari dunia, misalkan dia mengumpulkan harta hanya sekedar untuk berfoya-foya, ya itulah yang akan dia dapatkan. Barang siapa yang belajar hanya untuk mengejar titel, hanya untuk mengejar sebuah pekerjaan tertentu, ya itulah yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, barang siapa yang dunia ini, aktivitas apapun yang dia lakukan diniati untuk akhirat, maka insya Allah Allah akan mengumpulkan, Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting, Allah akan memasukkan di dalam hatinya rasa cukup. Rasa cukup, rasa qanaah, rasa bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai orang yang beriman, kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Semua aktivitas kita yang secara lahiriah kelihatan duniawi harus diniati dengan baik, harus diniati untuk akhirat agar itu bernilai akhirat. Dalam sebuah kesempatan Rasul pun pernah bersabda, barang siapa, Rasul bersabda, kam min amalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnin niyat. Banyak sekali amal-amal dunia yang apabila itu diniati dengan niat yang baik, bi husnin niyat, dengan niat yang baik, maka itu pun akan bernilai menjadi amal-amal akhirat. Misalkan kita punya aktivitas berolahraga. Secara sepintas berolahraga ini adalah duniawi. Namun apabila kita berolahraga, kita niati agar badan kita menjadi sehat. Dengan badan sehat maka kita jadi mudah untuk beribadah. Dengan badan yang sehat maka kita mudah untuk bekerja. Dengan kita mudah bekerja, kita bisa mengumpulkan banyak harta. Dengan harta itu kita bisa menafkahi keluarga kita bisa bersedekah ke banyak orang dan lain sebagainya. Maka olahraga yang secara lahiriah dunia, dia pun akan bernilai akhirat. Banyak sekali aktivitas kehidupan kita yang itu secara lahiriah adalah duniawi, namun itu bernilai akhirat. Satu contoh berikutnya, kita kumpul dengan teman-teman kita, mungkin sebuah acara reuni, mungkin sebuah acara sosial dan lain sebagainya, yang secara lahiriah sepertinya itu tidak bernilai akhirat. Namun apabila kita niati untuk kebaikan, kita berkumpul dengan teman kita guna menjaga silaturahmi, kita berkumpul dengan teman kita guna menjaga persahabatan yang baik, maka itu pun akan bernilai akhirat. Sekali lagi pesan Rasul, kam min ngamalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnin niyat. Banyak sekali amal perbuatan yang secara lahiriah itu duniawi, namun itu bernilai akhirat apabila itu niatnya baik, niat untuk akhirat. Dan sebaliknya, wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi amalid dunya bisu'in niat. Dan banyak pula sebaliknya amal-amal yang secara lahiriah itu sepertinya amal akhirat, namun ternyata itu menjadi amal dunia apabila niatnya tidak baik. Seperti apa contohnya? Banyak sekali. Misalkan kita bersedekah. Kita bersedekah, memberikan harta kita, mengorbankan harta kita untuk orang lain, itu seharusnya menjadi amal akhirat. Namun apabila kita bersedekah
ternyata untuk riya, untuk sum'ah, agar orang melihat amal kita, agar orang mendengar kebaikan kita, agar kebaikan kita itu diumumkan kepada banyak orang, agar kita menjadi terkenal dan sebagainya, maka amal akhirat tersebut pun menjadi amal dunia. Artinya tidak ada pahala di akhirat nanti yang akan kita terima. Begitupun juga amal-amal akhirat yang lain. Mungkin kita sholat, mungkin kita puasa, namun apabila sholat kita ternyata diniati untuk riya dan sebagainya, maka amal-amal yang bernilai akhirat pun dia hanya akan bernilai dunia saja. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita berusaha, kita jaga agar cita-cita kita benar-benar untuk akhirat. Letakkan dunia di tangan kananmu, letakkan dunia pada tanganmu, dan letakkan akhirat di hati dan pikiranmu. Gunakan dunia hanya sebagai alat, sebagai perantara, sebagai modal untuk kita mendapatkan akhirat. Dan letakkan akhirat di hati dan pikiranmu. Letakkan akhirat di situ, disitulah tujuan kita, disitulah inti perjuangan kita, bahwa semua yang kita lakukan muaranya adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan renungan kita kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk senantiasa menjaga hati kita, menjaga amal kita, agar semuanya kita niati untuk akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.